Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, bersukacitalah dalam pengharapan, bertekunlah dalam doa. Tertulis dalam kitab Roma 12 ayat 12, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayat 16. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayat 16. Topik dari ayat emas renungan kita adalah dicari prajurit-prajurit doa. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Lowongan Kerja. Kisah inspiratif sekitar hari-hari ini setahun yang lalu. Di gereja tempat saya dan istri saya beribadah muncul sebuah lowongan pekerjaan baru. Kurang lebih seminggu sebelum Natal tiba, ibu mertua saya yang bernama Lenore Tuttle meninggal pada usia 85 tahun. Saat ia berpulang untuk tinggal bersama Yesus, ia tidak hanya meninggalkan kekosongan di dalam keluarga kami, namun ia juga meninggalkan kekosongan di gereja kami. Kami kini kehilangan salah seorang prajurit doa yang paling setia. Pada acara pemakamannya, pendeta yang memimpin kebaktian menunjukkan kepada jemaat kotak doa Ibu Tuttle.
yang berisi lusinan kartu doa bertuliskan nama-nama orang yang ia doakan setiap hari. Dalam lusinan kartu itu terdapat sebuah kartu yang mencatat operasi kantong empedu sang pendeta. Di atas kotak doa tersebut tertulis ayat berikut. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6. Ibu mertua saya adalah seorang prajurit doa sejati yang mencari Tuhan dengan tekun. Setiap hari, banyak orang kudus yang telah lanjut usia, yang senantiasa setia di dalam doa, Roma 12 ayat 12, meninggalkan dunia ini dengan kematian dan pindah ke surga. Hal ini menciptakan sebuah lowongan kerja bagi orang-orang yang bersedia berkomitmen untuk berdoa dengan setia. Posisi ini banyak yang belum terisi. Maka pertanyaannya adalah, bersediakah Anda mengisi salah satu posisi tersebut? Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Agama Kristen mengajarkan umatnya untuk terus memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus. Ini dapat terwujud ketika seseorang membiarkan Tuhan Yesus memikirkannya, sehingga ia tidak lagi sibuk memikirkan diri sendiri. Renungan soal pengharapan tercantum dalam Roma 12 ayat 12 yang berbunyi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat tersebut menjelaskan tentang betapa pentingnya bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam berdoa. Agar lebih memahaminya, berikut penjelasan makna dari Roma 12 ayat 12 yang bisa Anda renungi. Makna Roma 12 ayat 12, orang Kristen seharusnya senantiasa bersukacita, sebab nikmat Tuhan selalu dilimpahkan kepadanya. Bila seseorang menikmati kelimpahan tersebut, bukan hanya batin saja yang merasakan, namun lahir pun harus demikian. Bahkan, ketika menjumpai kesukaran, umat Kristen dianjurkan untuk tetap bersukacita dalam pengharapan. Sebab, ia bukanlah orang-orang yang tanpa Allah dan tanpa Kristus. Hidupnya selalu di bawah pengawasan Tuhan, sehingga pengharapan dan iman pun harus ia sertakan. Selain bersukacita, sabar dalam kesengsaraan juga harus menjadi prinsip hidup umat Kristen. Ia harus bisa sabar dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan hidup, sebab Tuhan selalu bersamanya, maka tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Sabar dalam kesengsaraan dapat dimaknai dengan ketekunan dalam berdoa. Ini dapat membuatnya tinggal dalam kenikmatan akan Tuhan, tinggal dalam hadirat-Nya dan kehendak-Nya. Mengutip buku Benih Firman Tuhan di tengah pergumulan gereja di Papua oleh Mawene, dijelaskan bahwa salah satu ciri hidup Kristen adalah unsur sukacita karena iman kepada Allah dan berharap sepenuhnya pada apa yang akan dikerjakannya, sehingga, sekalipun krisis hidup menekan, ia tidak khawatir, tidak sedih, dan susah, ia justru bergembira dalam iman kepada Tuhan. Hal ini berkaitan erat dengan dua aspek lain, yakni bersabar dalam kesusahan dan tetap bertekun dalam doa. Inilah aspek-aspek penting kehidupan orang Kristen dalam menghadapi berbagai kesukaran dan tantangan kehidupan. Sebab,
Tuhan mengizinkan kesulitan datang untuk membuat umat-Nya bergerak, tidak lembek, dan tahan menderita. Bisa jadi, ketika seseorang diuji dengan kesusahan, dicoba dengan penderitaan, didera dengan malapetaka, ia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sebaliknya, jika diuji dengan kenikmatan, kesenangan, dan kelimpahan, ia justru mudah terlena dan lupa akan kehadirat Tuhan. Saat itulah, seorang hamba mudah jatuh dan menjauh darinya. Mengutip buku Aha Moment, 142 kisah inspirasional yang mengubah hidup Anda oleh Yohanes Herianto. Sejatinya, segala masalah dan ujian hidup ada bukan untuk menjadikan seseorang jauh dari Tuhan, melainkan supaya ia lebih mengandalkan Tuhan dan bertekun dalam doa. Tuhan pasti membelanya, maka janganlah berputus asa dan tawar hati. Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan,
Penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.